Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang marah di tempat yang seharusnya jadi tempat paling tenang? Ya, itulah yang terjadi di salah satu masjid paling terkenal di Indonesia, Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Sebuah video viral memperlihatkan seorang perempuan yang ngamuk di dalam masjid hanya karena diminta pindah tempat tidur. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik kejadian itu? Apakah dia benar-benar diusir atau ada kesalahpahaman yang bikin semuanya jadi panas? Kejadian ini bermula saat seorang perempuan singgah dan beristirahat di ruang utama Masjid Jogokarian. Karena menunggu kiriman uang dari keluarganya, ia memilih beristirahat dulu di masjid sambil berharap bisa lanjut ke penginapan setelahnya. Awalnya, semua berjalan baik. Takmir dan jamaah nggak mempermasalahkan toh masjid ini memang dikenal ramah terhadap musafir, siapapun boleh beristirahat asal sopan dan tahu adab. Tapi keadaan mulai berubah ketika waktu ibadah tiba. Area utama masjid harus dipersiapkan untuk sholat dan kegiatan keagamaan. Petugas dengan sopan meminta perempuan itu berpindah ke area khusus musafir, tempat yang memang disediakan agar tamu bisa istirahat lebih nyaman tanpa mengganggu jamaah lain. Namun teguran itu ternyata tak langsung diterima. Perempuan tersebut sudah 2 kali dibangunkan sebelumnya dan ketika petugas datang untuk ketiga kalinya, suasana berubah. Dalam video yang kemudian tersebar luas, perempuan itu terlihat berbicara dengan nada tinggi sambil memegang ponsel dan merekam. Cari tahu dulu ya guys ya, tengok nih ha. Aku mau tidur nggak bisa tenang dari bus dari Jakarta ke Jogja kan 24 jam. Jadi aku numpang di masjid ini karena di hotel belum ditransfer ya kan nanti malam katanya. Tapi belum juga bapak ini bangunkan, tadi ibu itu bangunkan. Aku naik ke atas, disuruh turun juga dibangunkan. Di lantai 2 juga kayak gitu disuruh turun. Maaf ya Pak ya. Ini milik negara Indonesia kan Pak? Bentar. Saya posting ini ke Bapak Prabowo. Saya ngomong ganti. Nama masjid ini apa? Bentar. Saya gantian ngomong kok. Nggak boleh kayak gitu. Tadi saya udah sopan-sopan, udah baik-baik. Kasihan orang lain ya Pak. Saya juga pakainya sopan ya. Ini di masjid ini ya. Ini milik negara kan. Saya asli pribumi Indonesia ya. Ya, di masjid ini ya. Ada aja tingkahnya. Kalimat itulah yang langsung bikin warganet bereaksi. Bukan hanya karena nadanya yang tinggi, tapi juga karena pernyataannya dianggap keliru. Sebab Masjid Jogokarian bukan fasilitas milik negara, melainkan hasil swadaya masyarakat dibangun dan dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Video itu pertama kali diunggah oleh satu akun dan hanya dalam hitungan jam, komentar membanjir. Ada yang menilai perempuan itu emosional, ada juga yang mencoba netral, bilang mungkin dia sedang lelah, sedang stres, atau salah paham. Tapi sebagian besar warganet sepakat bahwa cara menyampaikan keberatan di tempat ibadah seharusnya tetap sopan dan tenang. Tak lama setelah viral, pihak takmir Masjid Jogokarian pun angkat bicara. Mereka menjelaskan tidak ada pengusiran sama sekali. Yang dilakukan petugas hanyalah mengarahkan agar perempuan tersebut pindah ke ruang musafir, tempat yang memang disediakan khusus untuk tamu dari luar kota. Jadi kayak mana Pak? Saya tidurnya di mana? Saya pengen nyaman tidur. Enggak, iya. Saya pengen nyaman tidur. Sayanya 2 jam aja mau tidur. Saya tanya Mbak. Numpang ya. Mbak nginep sini musafir. Iya. Numpang istirahat. Iya. Pengen nyaman. Iya, tadi saya udah lapor ke security. Iya. Jangan meludah Pak. Pengen nyaman. Yang sopan ya. Pengen tenang. Iya. Pengen tidak terganggu. Iya. Makanya petugas ini saya arahkan tempatnya. Mau nggak saya arahkan tempatnya? Kemana? Tuh. Betul itu. Di situ ya? Nah, itu tidak terganggu. Tadi kenapa disuruh ke atas lantai 3? Ada acara. Tapi tadi disuruh ke lantai 3 kenapa di awal? Ada acara, di sana ada acara. Kenapa nggak dikasih tahu di awal? Nggak tahu. Terganggu Bapak ya? Ya udah di sini ya? Ya, itu enggak. Oh iya. Nyaman, tidak terganggu. Oke. Terus ini mengarahkan tempatnya yang paling nyaman. Oh, Bapak namanya siapa? Mana KTP-nya? Coba lihat. Mana KTP-nya? Kamu siapa kalau tanya? Bapak manusia kan, bukan vampir kan? Mana KTP-nya? Coba mana KTP-nya? Biar nanti aku buat laporan ya. Sekarang Mbak sana dulu. Kebiasaan ya. Mbak sana dulu, biar nyaman. Oh, abis nanti dari situ aku diganggu kayak mana? Biar nyaman, biar tenang ya. Hah? Kalau kayak gitu abis itu aku diganggu kayak mana? Biar nyaman, biar tenang. Bapak polisi kok tengok ya. Dia enggak. Kebiasaan nih vampir-vampir ini, nggak tahu dia, nggak ada KTP-nya. Masjid Jogokarian lanjut mereka selalu terbuka untuk siapapun. Namun ada adab dan aturan yang perlu dijaga karena ruang utama masjid bukan tempat tidur, melainkan ruang ibadah. Pengurus juga mengingatkan kalau ingin beristirahat atau bertamu ke tempat umum, sebaiknya berkomunikasi dulu dengan penanggung jawab supaya nggak timbul salah paham. Bisa dia lewat-lewat kayak gini? Bahaya kali ya kan? Tusuk aja lah ya.
Aku nggak cari nyaman. Aku dari lantai 3 disuruh turun, lantai 2, lantai 1. Yang sopan ya. Saya asli pribumi Indonesia ya. Ya, karena itu lah, biar nyaman, biar tenang, tidak terganggu. Iya, sebentar. Ya ada otaknya ini, sama anjing. Nanti suruh lantai 3. Anjing. Sorry ya, aku sarjana ya, nggak gila kawin aku gila cari kerjaan. Ini aku butuh istirahat aja. Buat yang belum tahu, Masjid Jogokarian ini bukan masjid biasa. Ia dikenal sebagai ikon manajemen masjid modern di Indonesia, punya sistem keuangan transparan, aktif di kegiatan sosial, dan bahkan jadi percontohan nasional. Seluruh operasionalnya dibiayai dari partisipasi masyarakat, bukan dari dana pemerintah. Itulah sebabnya banyak orang menilai ucapan milik negara tadi agak kurang tepat. Meski begitu, publik tetap mengapresiasi cara pihak masjid menangani kejadian ini tanpa emosi, tanpa mempermalukan siapapun, tapi tetap tegas dan santun. Peristiwa ini mengajarkan bahwa emosi sekecil apapun bisa membesar ketika direkam kamera dan dilempar ke media sosial. Kadang niat baik seperti menegur dengan sopan bisa disalahpahami kalau komunikasi tidak berjalan dua arah. Kisah ini bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi tentang bagaimana kita bersikap di tempat yang seharusnya jadi sumber ketenangan. Masjid bukan sekadar bangunan, tapi ruang suci yang menuntut adab, baik dari pengurus maupun dari tamunya. Semoga kejadian ini jadi pengingat buat kita semua bahwa sopan santun dan komunikasi yang baik kadang jauh lebih berharga daripada pembenaran diri di depan kamera.